Ouyang, berhenti latihan. Kalau terus begini, nanti kamu tidak punya tenaga saat pertandingan. Biarkan saja dia, biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Kalau dia berhenti sekarang, dia justru akan semakin gugup. Ouyang, jangan membebani dirimu sendiri. Dengan tekanan besar. Tidak ada yang memaksamu untuk menang. Anggap saja ini pertandingan biasa. Hadapi dengan pikiran tenang. Ini bukan tempat untukmu. Cantik Tiongkok, aku hanya ingin menyapa. Tempat seperti ini bukan untuk anak orang kaya sepertimu. Pulang saja, tidur dengan pacarmu. Sudah cukup. Kalau tidak pergi, aku akan panggil petugas untuk mengusirmu. Ok sayang. Aku pergi sekarang. Nona, mau datang ke kamarku? Keluar. Diam. Baik. Sinting. Ouyang. Aku tarik kembali ucapanku tadi. Apapun caranya, kamu harus menang. Menjengkelkan. Ayo pergi. Hati-hati. Semangat. Sudah siap? Mulai.
Jangan melompat-lompat seperti monyet. Lawan aku seperti pria sejati. Orang itu agak susah nih. Aku merasa orang asing itu yang susah. Kalau stamina dia bagus, masih ada kemungkinan menang. Ouyang, Banggan. Ouyang, jangan terburu-buru. Tetap tenang. Aduh. Aduh. Ini adalah kunci Kimura. Teknik yang pertama kali digunakan oleh Master Bela Diri Emi Sunsenyan pada tahun 1955. Dan juga merupakan teknik submission yang sering muncul dalam pertandingan MMA saat ini. Paling cocok untuk menghadapi lawan yang bertubuh besar. Tapi kunci ini bisa dilepaskan, asalkan lawan berguling ke depan. Maka posisi sendi yang terpelintir bisa kembali normal. Jadi, kunci keberhasilan teknik ini adalah dengan mengapit pinggangnya erat-erat menggunakan kedua kaki. Sesederhana itu. Pelanggaran. Pelanggaran dia melanggar. Dia melanggar? Melanggar ngerti gak? Pelanggaran. Dikurangi 1 poin. Kembali ke posisimu. Ouyang, kamu gimana? Ouyang, tadi dia injak kakinya di sini ya. Bangsat, aku akan mencabik mulutnya. Kembali. Cara-caramu tidak berlaku di sini. Ouyang, lenganmu gimana? Masih bisa lanjut? Gak masalah. Masih ada 2 ronde lagi, kamu harus bertahan. Jangan sampai kamu cedera. Semangat. Ouyang, semangat.
Wuyang. Berdiri Wuyang. Ouyang. Ouyang. Berdiri Wuyang. Gimana? Ouyang, kita berhenti bertarung ya. Kalau terus begini kamu bisa tewas. Kenapa tadi kamu hanya menggunakan tangan kanan? Kenapa tangan kiri tidak melawan? Lenganmu terlepas. Tolong aku, cepat. Tolong aku, pasangkan lenganku, aku masih bisa bertarung. Lin Meian, kamu bisa gak? Wuyang. Aku percaya padamu. Ayo. Kamu baik-baik saja? Sudah belum? Tinggal satu ronde terakhir. Kamu harus menang melawannya. Tentu saja. Mulai. Kunci dia, jangan lepaskan. Eyo. Bertahan, Ouyang. Bertahan.
Apa yang aku bilang tadi? Kalau soal kemampuan, orang asing itu lebih kuat. Tapi dia bisa menang. Semua berkat keberuntungan dan ketepinan. Bukan Wonan, lihat tuh cewek. Kok mirip banget sama kamu? Mirip? Aku nggak lihat ada kemiripan sama sekali. Masa sih? Cuma model rambutnya aja yang beda, sisanya mirip banget. Ruanea, jangan-jangan kamu punya saudara kembar yang terpisah sejak kecil? Kebanyakan baca novel. Ini mirip banget sih. Jangan gerak-gerak. Sini, sini, sini. Iya, Nanti kita ngapain? Ya balik ke hotel buat istirahat lah. Besok masih ada babak kedua. Dia aja udah kayak gini, masih mikirin babak kedua? udah, jangan mikirin lomba besok dulu. Kita masih ada hal yang sangat penting harus dilakukan sekarang. Apa? Ya merayakan kemenangan, makan-makanlah. Ada apa? Ada Sapham. Jaganya ketat banget. Cewek atau cowok? Kawak. Kalau cowok ya kamu yang hadapin. Kamu yang urus dia. Ngapain liatin aku? Aku paham. Sekarang gimana? Bawa mobil kamu. Ayo. Duduk yang benar. Seperti.
Kenapa? Mereka siapa sih? Kalian berdua tunggu di mobil dulu. Aku turun lihat-lihat. Hati-hati ya. Mereka siapa sih? Enggak. Nyabelan. Aku tahu, kalian cuma mau uang kan? Begini. Aku punya kartu. Di dalamnya setara dengan $500.000 AS. Tidak ada kata sandi. $500.000 AS loh. Uang. Ambil. Jangan sentuh aku. Kalian siapa sih? Lepaskan aku, lepaskan. Kalian mau apa sih? Cepat sedikit, jangan sampai ketinggalan. Wei, turun dari mobil. Jangan sentuh aku, turun dari mobil. Aku tidak mau pergi. Wei, aku tidak turun. Jangan sentuh aku, kamu lepaskan aku, lepaskan, pergi. Cepat pergi. Lepaskan, turunkan aku, jangan sentuh aku, kamu turunkan aku, tolong. Tolong. Damn. Jangan sentuh aku, turunkan aku. Lepaskan. Jangan ganggu aku. Lepaskan, jangan sentuh aku. Mau pergi kemana? Aku mau menyelamatkan orang. Bukan kita cuma berdua. Mereka sekelompok besar orang mau selamatkan pakai apa? Bukan kakak kamu tidak mau menelepon polisi kan, bukan? Kamu dengar dulu, kita tidak usah peduli dua kelompok ini siapa. Dari tingkah laku mereka ini pasti sebuah kasus penculikan yang direncanakan penculikan, ya cuma minta uang. Kalau kita tidak menelepon polisi, kalau mereka dibunuh gimana? Tidak akan dibunuh, lihat dua kelompok ini gerakan besar. Orang yang diculik pasti sangat kaya asal ada uang. Mereka tidak akan membunuh, malah kalau kamu sekarang menelepon polisi. Polisi datang perang, acak-acakan mereka terpojok. Baru gampang dibunuh. Suzy J, kamu kok cerewet banget. Mau pergi sendiri, pergi. Bukan kakak. Aku mohon kamu bisa tidak. Wanita itu cuma mirip kamu aja. Mungkin tidak ada hubungannya sama sekali dengan kamu. Tidak ada hubungannya, kenapa? Kita berdua tidak perlu untuk mereka kehilangan nyawa. Walaupun tidak ada hubungannya, apakah kita semua orang Tiongkok? Bukan. Oke, aku mengerti. Ada apa? Ibuku sakit kambuh lagi. Kalau gitu kita cepat pulang, tante sendirian di rumah sakit. Kalau ada apa-apa lagi gimana? Lepaskan aku, diam. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Kamu. Turunkan aku, jangan. Lepaskan aku. Pergi. Lin Mei, tolong aku.
dikurung di sana. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Jangan macam-macam. Lin Maya. Huyang. Kamu dengar aku? Lin Maya. Ouyang tidak matikan? Ayo minum semuanya. Bawa dia keluar. Ya. Mereka mau apa? Berhenti. Lepaskan kedua wanita itu. Kasih aku kunci mobil. Cepat, cepat. Cepat. Sialan. Jangan pukul lagi. Aku mohon, jangan pukul lagi. Jangan pukul dia hampir mati. Berhenti.
Lepaskan kedua wanita itu. Kasih aku kunci mobil. Cepat. Lepaskan kedua wanita itu. Kasih aku kunci mobil. Lagi lihat apa? Ribut banget. Lepaskan kedua wanita itu. Kasih aku kunci mobil. Cepat. Hei Ouyang, Dia sementara baik-baik saja. Tapi, tergantung sikapmu. apa syaratnya di sini? 20 juta dolar. Bisa. Tapi kamu harus jamin keselamatan 3 orang ini. Besok jam 10 pagi. Uang masuk, orang kami lepas. Jam 10 tidak bisa. Waktunya terlalu mepet. Aku tidak sempat atur dana. Sebelum jam 3 sore bisa. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Transaksi tatap muka. Apa? Transaksi langsung? Tidak boleh. Tidak bisa. Tempat transaksi kamu yang tentukan. Aku hanya kirim sedikit orang untuk menemuimu. Transfer di tempat. Itu wilayahmu. Kami tidak akan main-main. Aku minta saat transaksi. Pastikan anakku masih hidup. Minai Balkan. Setelah kalian menculik Ouyang, telepon ayahnya pakai telepon Ouyang. Berdasarkan sifat Ou Changling, dia pasti minta transaksi langsung. Aku tidak setuju dengan ini. Tidak, kamu harus setuju. Kamu bisa naikkan jumlah transaksi jadi 30 juta. Aku cuma mau 10 juta seperti janji kita dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Aku punya alasan. Lagi pula kamu bisa dapat tambahan 10 juta. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Baik. 30 juta dolar. Transaksi langsung. Waktunya tetap. Oke, 30 juta. Tempat transaksi tetap. Bagaimana aku hubungi kamu? Telepon ini? Tidak. Aku akan menghubungimu. Hello. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Ouyang sekarang di mana? Terima kasih. Keluarga sedang dalam masalah besar. Ngapain kamu bawa orang luar? Jangan takut, mereka cuma mau uang tebusan. Ouyang akan baik-baik saja. Tapi kalau terjadi sesuatu padanya gimana? Bagaimana kalau aku yang nyetir? Tidak usah.
Kalian berdua biasanya bertengkar terus. Tapi dia kan adik kandungmu. Di saat seperti ini, semakin banyak orang semakin kuat. Aku temani kamu pulang. Ayah, dia bukan orang luar. Siapakah Ku? Kali ini ke Thailand. Satu-satunya permintaanku. Pastikan keselamatan mereka bertiga. Yang lain tidak penting. Jangan khawatir Direktur, aku akan berusaha sebaik mungkin. Ayah, jumlah uang yang diminta begitu besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengumpulkannya dalam waktu singkat? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkannya? Jangan khawatir tentang uang tebusan. Aku bisa menanggung setengahnya. Li Dong. Para penculik ini menargetkan Ouyang. Wei Wei hanya terkena imbasnya. Sebenarnya aku sudah merasa bersalah, jadi soal ini, kamu tidak perlu ikut campur. Masalah uang tebusan, sudah aku selesaikan. Tenang saja. Ayah, dari mana ayah dapat uang sebanyak itu? Sekarang bukan waktunya membahas itu. Yilong, besok pagi-pagi, kamu naik pesawat pertama ke Thailand. Ya, aku akan pergi bersamanya. Tidak, aku harus pergi. Pamon ou, donc garçon aku. Ouyang dan Meia seharusnya pulang dari Paris. Tapi karena Weiwei kami terlalu manja, lari ke Thailand untuk mencarinya. Aku meminta Ouyang untuk membawa Weiwei pulang. Makanya terjadi masalah ini. Dalam hal ini, aku punya tanggung jawab yang tidak bisa dihindari, jadi aku harus pergi, Paman. Aku sangat mengenal Ou Changlin. Jika dia tidak melihat Ouyang, tidak mungkin dia akan mentransfer uang sebanyak itu begitu saja. Bahkan jika harus bertransaksi langsung di Thailand, keluarga Ou tidak mungkin mengizinkan orang luar seperti aku ikut. Jika kamu tidak bisa memikirkan cara untuk pergi bersama, lupakan saja. Director, izinkan aku juga pergi. Kamu tidak perlu pergi. Masalahmu dengan Xiao Rui, kita bicarakan nanti. Director, masalahku dengan Xiao Rui, Anda bisa menghukum saya sesuka hati. Tapi sekarang, situasi di Thailand tidak jelas. Mereka mungkin lebih banyak orang. Semakin banyak orang di pihak kita, semakin kuat kita. Director, pergilah padaku. Aku hanya ingin membantu. Baiklah, Direktur. Haruskah kita membicarakan hal ini dengan Kedutaan Besar Thailand? Suruh mereka mengerahkan polisi setempat untuk membantu kita. Jangan. Mereka sudah meminta kita, hanya sedikit orang yang terlibat. Kalau lapor polisi, malah bisa membuat mereka curiga. Satu-satunya permintaanku sekarang adalah memastikan mereka bertiga bisa kembali dengan selamat. Jangan cari masalah lagi. Ada satu hal lagi. Dengan kejadian besar seperti ini, keluarga Lin Meia, haruskah kita memberitahu mereka? Menurutku tidak perlu. Kalau lancar, kita bisa kembali besok atau lusa. Kalau sekarang memberitahu keluarganya, cuma bikin mereka khawatir, tidak ada gunanya.
Kuyang. Jangan teriak-teriak. Aku dengar. Nanti mereka bangun kalau kau terus teriak. Kau bikin aku kaget setengah mati. Kau baik-baik saja? Aku kenapa? Aku kuat begini. Tahan pukulan pula. Gak apa-apa. Kuyang. Kau harus janji padaku. Apapun yang terjadi, kau benar-benar tidak boleh lagi bertindak gegabah seperti tadi. Kita harus tetap aman di sini. Oke? Kalau kau mati, Aku tidak segampang itu mati. Aku baik-baik saja. Lihat, aku bahkan masih bisa menari. sudah. Gimana? Cepat berhenti, jangan macam-macam. Kalau aku mati, apa kau akan sedih? Kalau kau mati, apa yang ingin kukatakan padamu? Tidak akan sempat kukatakan. Apa yang ingin kau katakan padaku? Aku dengarkan. Kalau kita bisa keluar dengan selamat, akan kuberitahu. Baik. Aku tunggu.
Wei Wei. Jangan takut. Wei Wei, kamu kenapa? Ada apa? Wei Wei demam tinggi. Aku tebak mungkin karena terlalu kaget. Bangun, cepat bangun, orang kita sekarang sakit. Butuh air dan obat. Diam. Aku pukul kamu. Ada apa? Posh. Aku tahu kamu mengerti bahasa Mandarin. Dia sekarang demam. Parah, kami butuh air dan obat. Ayah Huyang sudah mengirim uang dalam perjalanan. Bisa kasih kami sedikit air dan obat? Ambil sebotol air. Terima kasih. Kamu keterlaluan. Ayah. Bajingan. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat diakses. Silakan coba lagi nanti. Kalian tahan dulu. Kita akan segera keluar. Kita pasti baik-baik saja. Percayalah padaku. Gimana Li Weiwei? Sudah lebih baik? Rasanya demamnya sudah turun sedikit. Aku akan bantu dia pijat titik ini lagi beberapa kali.
Seharusnya sebentar lagi demamnya turun. Hebat juga Lin Mei ya. Gak nyangka kamu bisa ini juga. Waktu kecil, ayahku juga sembarangan cari pengobatan kalau aku sakit. Pengobatan tradisional, pengobatan barat, atau ramuan tradisional. Asal bisa menyembuhkanku, dia mau mencoba apa saja. Ini pijat untuk anak-anak. Tapi untuk orang dewasa juga efektif. Waktu kecil aku demam, ayahku juga memijatku seperti ini. Dipijat beberapa kali, demamnya langsung turun. Ajaib banget. Dia sudah lebih baik? Masih harus dipijat lagi sebentar. Kamu selalu memikirkan orang lain dengan sepenuh hati. Tapi siapa yang pernah memikirkanmu? Bukankah kamu sedang memikirkan aku sekarang? Betul. Aku memang sedang memikirkanmu. Jujur saja, kamu memang sangat hebat. Ucapanku sebelumnya yang bilang kamu kurang waras, aku tarik kembali. Sebenarnya, kamu baik hati, punya rasa keadilan. Kamu optimis dan bebas. Seluruh tubuhmu memancarkan energi dan ketangguhan yang sulit ditolak. Tanpa kamu, konferensi pers ini mungkin akan gagal total. Aku melihatmu mati-matian, membuatku berubah pikiran. Aku benar-benar tersentuh. Aku berpikir, kekuatan apa yang ada di dalam dirimu yang membuatmu tanpa ragu, lagi dan lagi berusaha dan memperjuangkan. Kamu sangat berpengaruh bagiku. Aku tidak salah dengarkan? Kamu sedang memujiku? Ya, aku memang memujimu. Dan juga, kamu semakin penting bagiku. Aku tarik kembali semua ucapan yang bilang kamu kurang waras. Sebenarnya, kamu baik hati, punya rasa keadilan. Kamu optimis dan santai. Seluruh tubuhmu memancarkan energi dan ketangguhan yang sulit ditolak. Kalau bukan karena kamu, konferensi pers ini mungkin sudah kacau balau. Aku melihatmu mati-matian, membuatku berubah pikiran. Aku benar-benar tersentuh. Aku berpikir, kekuatan apa yang ada dalam dirimu yang membuatmu tanpa ragu, lagi dan lagi berusaha dan berjuang. Kamu sangat berpengaruh padaku. Aku tidak salah dengarkan. Kamu sedang memujiku. Ya, aku memang memujimu. Kamu semakin penting bagiku. Jangan bergerak.
dipecat. Paman Xiaoli bilang padaku, kalau suatu hari aku dipecat, aku bisa kerja di tempatnya. Gaji dan fasilitasnya tidak kalah dari sini. Aku tidak mau makan. Apel jelek ini bikin pusing. Lin Meya, kamu sedang apa? Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku kenapa? Kamu demam dan cukup parah. Aku coba cek. Kamu yang demam kali. Wajahmu kok panas sekali. Wajahmu sangat merah. Meya, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku buka rekening luar negeri atas namamu. Uang tebusan akan ditransfer ke rekening ini, begitu uangnya masuk. Aku akan langsung transfer setengahnya ke Kunta. Begitu Kunta dan kawan-kawannya terima uang, pasti mereka akan bebaskan orangnya. Chenja, orang sepertimu tidak pantas untuk anakku. Kali ini pergi ke Thailand. Jangan kembali lagi. Ini semua salahmu sendiri. Kalau begitu, kenapa Anda tidak buka rekening offshore atas nama sendiri? Karena urusan transfer harus saya yang lakukan. Paman, saya juga bisa urus transfer ini. Kamu tidak bisa, karena kamu harus ke Thailand. Untuk bertransaksi langsung dengan Kunta. Keskivi ke Thailand. Oh Chang Lin. Dulu kamu melaporkan aku soal penggelapan dana dan penggelapan pajak. Membuatku dihukum gabungan dan mendekam 19 tahun penjara. Sekarang, aku bayar dengan nyawa sampah anakmu. Sudah cukup baik kan? Bagaimana? Tidak masalah. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Sekarang berangkat, kemana? Ayutthaya. Ayo pergi. Lin Meya, sudah berapa lama kamu menekan seperti ini untukku? Sudah semalaman. Tidak separah yang dia bilang. Wei Wei,
Titik akupresur ini sangat manjur untuk menurunkan demam. Waktu kecil, setiap demam, ayahku selalu memijat seperti ini untukku. Beberapa kali pijatan, demamnya langsung turun. Kamu istirahat dulu, demamku sudah turun. Tidak boleh, pijatan ini belum selesai. Demammu kali ini karena shock, energi jahat masuk. Tapi tenang saja, Ayah Ouyang sudah bicara dengan mereka. Akan bertransaksi langsung. Tidak lama lagi, kita pasti bisa keluar. Nanti kita bisa minum air. Dan makan banyak makanan enak. Lin Mei, terima kasih. Sudah, sekarang jangan bicara lagi. Kamu harus hemat tenaga. Dulu aku sangat jahat padamu. Tapi sekarang kamu masih baik padaku. Maafkan aku. Sudah. Xiaoya, ibu di sini. Xiaoya di sini. Setiap kali ibu kambuh, dia selalu memanggilku Xiaoya. Dulu aku selalu berpikir, ibu hanya salah sebut nama. Tapi sekarang sepertinya, dia salah memanggil orang. Maksudmu, kamu punya saudara kembar bernama Xiaoya? Tolonglah, sadarlah. Di dunia ini, mana ada hal yang kebetulan seperti itu. Kamu punya saudara kembar yang datang ke Thailand. Dan kebetulan kamu melihatnya. Aku bilang, Kak, di dunia ini, orang yang mirip itu banyak. Mungkin mereka sudah dibebaskan oleh orang-orang itu. Ayo, jangan pikirkan hal ini lagi, oke? Aku lapar. Aku akan belikanmu makanan. Kalian siapa? Mau apa sebenarnya? Dia namanya Shachu. Orang yang kubunuh kemarin adalah adik kandungnya. Jadi sekarang dia sangat membencimu.
Dia yang kamu bunuh. Kenapa dia harus membenciku?